Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi masih berkenaan dengan efek pewarnaan di CorelDRAW. Jadi pewarnaan di CorelDRAW ini pembahasannya cukup panjang karena memang variasi pewarnaan di CorelDRAW memang sangat luas cakupannya, sangat banyak modifikasinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu mesh fill. Ya, di bagian bawah ini kita akan membahas namanya mesh fill. Nah, ini dia mesh fill. Yang akan kita bahas pewarnaan pada sesi kali ini. Oke, saya ambil dulu sebuah contoh objek, misalkan lingkaran, dan satu lagi objek dari basic. Saya misalkan ambil contohnya menggunakan ini, misalkan umpama seperti ini. Saya kasih warna merah, ini saya kasih warna biru, tanpa list, tanpa outline. Klik kanan di silang, klik kanan dan di klik kanan di sini. Mesh fill di sini. Ini fungsinya untuk pengaturan pewarnaan ya, tapi berdasarkan titik node ya, berdasarkan titik node. Kalau saya klik seperti ini, nah di sini ada 1, 2, kalau teman-teman lihat ya, 3, 4, ada titik-titik seperti ini nih. Ini namanya titik node. Ini untuk jumlahnya bisa kita pesan di sebelah sini. Nah, ini dia ya, misalkan saya ingin membuat titik-titik node-nya ini kan cuma 2 kolom 2 baris. Misalkan saya buat di sini pengaturannya menjadi misalkan 6 kolom kemudian 6 baris. Saya klik enter, saya tekan enter. Nah, seperti ini. Maka nanti objek lingkaran tersebut dia memiliki titik-titik node yang bertambah banyak ya, bertambah banyak. Nah, setiap node ini kalau diklik titik node salah satu saja ya, saya klik, kemudian saya beri efek warna langsung, maka di titik tersebut akan muncul efek warna yang dipilih di color palette-nya ini ya. Titik node yang lain misalkan ini sama, diklik maka akan muncul titik node di sini, diklik maka akan muncul titik node di sini, diklik, pilih warna yang lain maka akan muncul. Nah, ini dia pengaturan warna dari mesh fill. Jadi bisa digunakan untuk pewarnaan dengan efek titik-titik node-nya. Sehingga kalau saya tekan pick tool, nah, akan memberikan efek pewarnaan seperti ini. Ya, itu penggunaan dari mesh fill-nya. Begitupun kalau digunakan di objek ini, sama caranya menggunakan mesh fill. Klik, nah seperti ini. Misalkan saya tambahi kolomnya menjadi 3 ya, barisnya juga 3 atau barisnya 2 cukup, nggak masalah ya, tidak harus sama penggunaan kolom dan barisnya. Terserah dari teman-teman nanti ketika ingin menggunakan efek dari mesh fill-nya untuk jumlah kolom dan barisnya. Misalkan saya buat ke bawahnya 4, kolomnya ada 3. Nah, di bagian ini saya klik, kemudian saya tekan shift, saya klik ini, kemudian saya tekan shift, saya klik ini, saya tekan shift, saya klik ini, saya klik warna putih, sehingga warnanya akan menjadi efek seperti ini. Nah, dia membuat efek lebih realistis lagi ya. Atau saya undo, misalkan saya menggunakan mesh tapi di titik ini, boleh klik tahan juga ya, klik tahan sampai titik yang bawah ini seperti ini. Nah, boleh. Kemudian tekan tombol atau tekan warna merah, tekan warna putih, kok merah, warna putihnya. Nah, akan membuat efek seperti ini. Jadi pewarnaan dia lebih realistis. Nah, itu efek dari mesh fill-nya. Efek pewarnaan yang terakhir atau pewarnaan selanjutnya
yaitu Smart Fill. Ini dia. Smart Fill. Nah, ini dia. Oke, Smart Fill ini pewarnaan yang cukup menarik, cukup unik karena dia bisa memberikan warna pada objek-objek perpaduan. Contoh misalkan seperti ini, saya buat objek lingkaran, kemudian ada objek lingkaran lagi, kemudian ada objek lingkaran lagi, seperti ini. Nah, dengan menggunakan Smart Fill, kita dapat memberikan efek pewarnaan pada objek-objek perpaduannya atau area-area pada objek perpaduan tersebut. Misalkan saya menggunakan Smart Fill, kemudian saya pilih di sini pewarnaannya, misalkan warna merah yang saya pakai. Kalau saya klik di sini, maka di area sini saja yang akan diberi efek pewarnaan. Misalkan di sini saya ingin memberikan efek, kemudian di sini saya akan memberikan efek, kemudian di sini saya akan memberikan efek seperti ini. Nah, ketika efek warna itu jadi, Smart Fill ini tidak hanya memberikan efek pewarnaan saja, tapi objek baru dari pewarnaan itu pun akan muncul. Kalau saya klik Pick Tool, ya, saya klik Pick Tool, kemudian ini saya geser, muncul objek baru dalam pewarnaan itu. Nah, ini kelebihan dari Smart Fill. Dia selain memberikan efek pewarnaan pada objek perpaduan, dia juga dapat memberikan atau dapat membuat objek baru pada hasil pewarnaan yang telah disesuaikan tadi. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat objek perpaduan dan ingin memberikan efek pewarnaan tertentu pada area perpaduannya, tidak semua area, maka Smart Fill merupakan pilihan yang tepat untuk memodifikasi efek pewarnaan seperti itu. Nah, kalau temannya Smart Fill, ini ada Smart Drawing. Ini juga fungsinya hampir sama dengan penggunaan garis di bagian Line Tool yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Di Smart Drawing ini dia memberikan pengaturan secara otomatis terhadap garis yang dibuat. Contoh, misalkan saya klik Smart Drawing, saya klik tahan dari satu sisi ke sisi lain, saya klik tahan seperti ini. Biasanya garis yang kita buat tidak lurus. Ketika saya lepas, maka Smart Drawing ini akan otomatis meluruskan objek yang kita buat. Kalau kita buat sebuah kurva acak, kurva tidak teratur, misalkan seperti ini, freehand, klik tahan, freehand, lepas, maka otomatis dia akan meluruskan, ya. Kalau buatnya melengkung seperti ini, dia otomatis pun akan menghaluskan objek yang kita buat. Nah, itu fungsi dari Smart Drawing dan Smart Fill. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.